Kakak, ayo kita berangkat, Kak. Iya, Ma. Masukin buku sebentar. Kunci mana kunci? Nanti ketinggalan. Ayo, cepetan pakai sepatunya. Sayang. Kita belum telat kan? Ya. Adek, ya. Kamu tahu, tanah rumah ini bukan milik kalian lagi. Saya datang ke sini bukan untuk ngusir. Saya mau bicara baik-baik. Ada ribut-ribut apa ini di rumah Marni? Saya harus lapor Pak RT nih. Kalian siapa? Jangan sembarangan ya. Ini rumah almarhum suami saya. Sudah bertahun-tahun kami tinggal di sini. Nih lihat. Ini tanda tangan suami ibu. Rumah ini udah dijadikan jaminan hutang pada kami. Jadi rumah ini bukan milik kalian lagi. Paham? 3 2 minggu waktu ibu teh untuk mengosongkan semua dengan isinya. Aduh, Ma. Ini kok jadi begini? Terus kita mau tinggal di mana? Jangan ngarang ya. Perjanjian macam apa itu? Saya sebagai istrinya tidak tahu menau soal itu. Bisa aja kan kalian mengada-ngada. Perjanjian itu tidak sah. Kalian tidak bisa mengusir kami. Ini perempuan teh gak tahu diri ya. Stop, Pak. Sini. Ada apa, Bu? Itu ada preman. Hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ada keributan apa ini teh pagi-pagi begini? Bapak ini siapanya ibu? Lah, kok ada yang nanya? Saya yang harusnya nanya. Siapa bapak-bapak ini? Saya mah tetangganya ibu ini. RT di sini. Nih lihat. Nih lihat, Pak. Almarhum suaminya ibu ini sudah menjaminkan rumah ini sama saya. Makanya saya sita rumahnya. Saya datang baik-baik. Saya benar-benar nggak tahu soal itu, Pak. Bisa aja kan mereka ngaku-ngaku. Rumah tanah ini tuh milik keluarga saya, Pak. Saya punya loh buktinya, Pak. Ini perempuan teh buta. Sudah. Saya tahu kok Bu Marni ini punya buktinya. Nah, bapak-bapak gak bisa sembarangan atau mengusirnya. Coba saya lihat dulu kalau gitu suratnya. Nih, sok dibaca. Bapak-bapak yakin surat ini benar adanya? Bisa dibuktikan nggak legalitasnya? Bos, ribet juga nih si RT. Alah, sudah jelas mereka ini berhutang. Makanya rumah ini kami sita. Jangan sampai kami... Kami apa? Atas dasar apa? Mau lapor polisi? Hayu, saya temenin. Ribet, Bos. Kalau sampai si Bos tahu, bisa ngamuk. Apalagi sampai urusannya ke polisi. Jadi, kalau bapak-bapak memang merasa punya hak atas rumah ini, ya silahkan lewat jalur hukum. Jangan main serobot begini. Nggak bener, ya kan? Iya, betul. Oh, oke. Lo jual, gua borong. Tapi ingat, jangan sampai nyesel. Kita akan balik lagi di sini. Ayo bro, kita cabut. Aduh, gimana ini Pak RT? Kenapa tiba-tiba jadi gini sih, Pak? Ya. Ya Allah. Gini. Mbak Marni, saya punya kenalan namanya Neng Alina. Dia hebat loh urusan seperti ini. Udah, Mbak Marni tenang aja. Sekarang saya akan antar anak-anak dulu sekolah. Kasihan, udah telat. Ya, oke. Ayo. Satu persatu aset di sana akan Anda kuasai.
Ini hanya masalah waktu saja, Pak Bram. Satu persatu mereka akan menyerahkan kepemilikannya. Beberapa terpaksa digusur karena tidak memiliki IMB. Kerja kamu bagus. Semua sudah dikondisikan. Tapi ada satu masalah. Pagi, Bos. Ya, Jadi begini, Bos. jadi apa? Kami sudah pesan, Bos, sudah saya sampaikan, Bos. Terus? Tapi dia menolak, Bos, karena surat utang piutangnya tidak sah. Jadi dia menolak pergi, Bos. Gara-gara RT sialan itu, Bos. Tiba-tiba datang. Terus dia bilang, harus dibuktikan dulu secara hukum. Atau mereka lapor polisi. Hal ini sudah kita prediksi sebelumnya. Kita harus segera bertindak. Memang. Kita harus segera bertindak. Iya, Bos. Kalian tahu tugas kalian apa? Paham, Bos. Gubuk Reyot itu menghalangi akses proyek kita. Iya, Bos. Ada puluhan investor yang nanti bakal ngamuk. Dan ada uang ratusan miliar yang akan raib menghilang gara-gara kerja kalian yang gak becos. Iya, Bos. Gue gak peduli. Lakukan semua cara yang bisa dilakukan. Mereka semua harus disingkirkan. Alhamdulillah, sekali lagi saya atas nama seluruh pengurus DKM mengucapkan terima kasih kepada Mbak Alina karena atas bantuannya tempo hari. Saya nggak membayangkan itu kalau di masjid kami tanpa bantuan Mbak Alina kemarin. Dengan senang hati, Pak. Nggak apa-apa. Sudah sepatutnya. Toh namanya tempat ibadah. Kan memang sudah seharusnya kita jaga dan kita rawat. Mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama ya Mbak Alina ya. Jangan sungkan ya, Pak. Iya, saya pamit. Iya, silakan. Malik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Silakan masuk. Kang Aran? Neng Alina. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Istri juga sehat. Katanya ada salam untuk Neng Alina. Terima kasih, Kang. Pak Haji Surya. Mas Aran, apa kabar? Sehat. Dengar-dengar katanya Bapak sekarang jadi penulis ya? Itulah beberapa buku. Waduh, semoga sukses ya Pak ya. Amin, amin. Biasa lo bisa ketemu di sini. Amin. Silakan. Saya pamit, Mbak Alina. kasih Ya, banyak, Pak. mari Mas Aran. Mari. Mbak, Ya. ya. Ayo, silakan duduk. Maaf nih ganggu waktunya Neng Alin. Iya, tumben banget mampir. Kenapa ya? Gini. Gini Neng Alin. Mbak Andi. Ya, sebentar ya. Tunggu dulu Mbak. Kelihatannya Neng Alin sedang berpikir keras. Mbak Marni. Surat panggilan ini datang kemarin ya? Iya, betul. Benar-benar terlaluan mereka. Sebelumnya juga 2 preman badannya gede-gede, sering ngancem-ngancem gitu. Pernah juga bilang mau bakar rumahnya Mbak Marni kalau mereka nggak segera pergi. Pernah juga si Sulung. Waktu lagi main sama teman-temannya, Mbak. Tiba-tiba ditanya-tanya orang gitu. Ngakunya sih polisi. Saya sih nggak yakin. Waktu kemarin aja, tatuan gitu. Ih, serem banget, Mbak. Gak bisa didiemin yang kayak gini. Oke. Mbak, saya pasti bakal bantu. Tapi ada syaratnya. Mbak, saya punya uang. Walau nggak banyak. Peninggalan suami saya. Asal jangan sampai... Mbak, bukan uang masalahnya. Saya mau Mbak Marni janji sama saya. Kalau kita sama-sama kuat ya. Harus sampai hakim memberikan putusan. Jangan berhenti di tengah jalan ya Mbak. Bisa ya Mbak ya? Saya hanya ingin memperjuangkan hak saya, Mbak. Saya bersyukur benar-benar terima kasih. Mbak Alin mau bantu saya. Gak sedikit aku dengar kasus seperti Bu Marni. Hal ini menggambarkan betapa serakahnya manusia. Apa
Apa motifnya? Ketenaran? Uang? Oh, itu pasti. Apa harus saling menindas-nindas? Keterlaluan. Ya Allah, baru juga nyampe. Baru nurunin bangku bakso ke handap. Ujuk-ujuk disamperin. Itu matan Pak Babi, Bu. Langsung diangkut Satpol PP. Kan gua udah bilang, Mang. Udah ditegor juga, katanya berkali-kali. Kemarin juga, tukang dagangan habis diarakin dagangannya. Ya saya makan nggak tahu. Baru juga dagang. Kemarin kan saya baru pulang kampung. Aduh, nasib Bong Cilik. Yang korupsi aja dibiarin. Kita yang dagang kayak gini malah dipersulit. Aneh. Udah lu mendingan ikut gua ngojek. Pok, kopi satu. Lu mau nggak, Mang? Saya mau clear dengan duit. Tuh, nasib. Gini amat. Sing sabar, Mang. Kadang saya mikirnya hukum nggak berpihak sama wong cilik. Ke bawah aja tajem ngiris-ngiris, ke atas ya tumpul. Ada bidadari. Mata tuh mata. Pak, Bu, permisi. Oh, Neng. Ayo sini mampir. Nih ada gorengan. Gak usah, Bude, nanti aja. Diantar nggak, Neng? Enggak, Bang Jack, makasih ya. Udah deket kok. Wah, cantik banget ya Neng Alina. Calon istri ideal. Calon istri gundulmu. Mingkem tuh mingkem. Nanti tak laporin loh. Terkadang mereka benar. Hukum tidak pernah melukai penguasa, namun selalu menekan yang tidak berdaya. Atau jangan-jangan hukum sengaja diciptakan hanya sebagai alat untuk melindungi penguasa. Seharusnya hukum ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang, Lin? Iya, Bah. Kenapa, Nak? Apa kasus yang baru-baru ini kamu tanganin itu mengganggu kamu? Alina kepikiran aja sih, Bah. Sebenarnya keadilan itu masih ada nggak ya? Kok rasanya Alina makin berat ngejalanin profesi ini ya? Lin, apa kamu mau berhenti jadi pengacara? Ya enggak sih, Bah. Alina cuma capek aja. Lin, seberat apapun tugasmu, itu adalah tanggung jawabmu. Ya tapi seringkali di lingkungan Alina banyak yang bikin kecewa, Bah. Alina juga takut kalau Alina nggak bisa kasih keadilan buat mereka. Apalagi kalau udah lihat tatap penuh harap mereka, rasanya seperti... Alina, apapun yang sedang kamu rasakan, jangan membuat kamu menyerah. Suatu kasus itu bukan semata dilihat soal kalah dan menang, tapi mengungkap sebuah fakta, sebuah kebenaran. Abah yakin, kalau kamu setia menjalankan tugas dan kewajibanmu, menegakkan hukum demi tegaknya keadilan, disitulah integritasmu yang paling tinggi berada. Aduh, so sweet banget sih, Abah. Iya, Bah. Alina bakal semangat terus deh. Makasih ya, Bah, udah selalu semangatin Alina. Itu baru semangat. Sidang perkara nomor 995-PDT-G-2023-PN Bandung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik,
Apakah kuasa tergugat dan penggugat bersedia untuk bermediasi atau bermusyawarah kembali? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Majelis Hakim. Bahwa suami tergugat bernama almarhum Jimmy pernah berhutang kepada penggugat sebagaimana surat pernyataan utang yang ditandatangani oleh saudara Jimmy dan saudara Bram, dan juga disaksikan serta ditandatangani oleh 2 orang saksi. Bahwa sampai dengan jatuh tempo, pihak tergugat tidak dapat membayar hutangnya. Dan sesuai dengan surat pernyataan hutang, maka tanah milik tergugat akan beralih menjadi milik penggugat. Berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah objek sengketa. 3. Memerintahkan tergugat beserta 2 orang anaknya untuk mengosongkan objek sengketa yang ditempatinya. 4. Membebankan biaya sidang kepada tergugat. Tenang. Saya ingatkan sidang ini dipantau juga oleh Komisi Yudisial. Baik, silakan dilanjutkan. Apa kuasa tergugat sudah siap untuk jawabannya? Siap, Yang Mulia Hakim. Baik, berikutnya kami persilakan kepada kuasa tergugat untuk membacakan jawabannya. Terima kasih kesempatannya Yang Mulia, bahwa pihak tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh penggugat karena almarhum suami tergugat tidak pernah melakukan perjanjian hutang piutang dengan siapapun, sehingga surat pengakuan hutang hanyalah rekayasa dari penggugat. Bahwa seandainya pun suami tergugat pernah berhutang kepada penggugat, maka secara hukum wajib pula diketahui oleh tergugat selaku istrinya. Sedangkan dalam surat hutang itu tidak ada tanda tangan dari tergugat selaku istri dan tanda tangan dari almarhum suami tergugat juga berbeda. Berdasarkan jawaban tersebut di atas, tergugat mohon pada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara pada penggugat. Tenang. Ini ruang sidang bukan pasar. Agar semua menghormati persidangan ini. Kami sudah menerima dokumen serta alat-alat bukti dari kedua belah pihak. Bagaimana, Pak? Baik, karena sudah sore, sidang kita tunda besok lusa jam 10 pagi. Jika ada dokumen serta saksi, kami persilakan untuk dihadirkan. Sidang ditunda. Dengar, Alina. Situasi ini bisa sangat menguntungkan bagi kita berdua. Apalagi, kamu kan tahu siapa itu Bram. Dan akhir dari cerita ini, siapa yang akan... Oh iya? Jadi Anda benar-benar tahu kan kalau klien Anda itu benar licik? Saya yakin Hakim tahu siapa yang benar di sini. Ayo Mbak, kita harus siapkan senjata untuk menembak serigala. Tadi gimana ulangannya? Yuk pulang yuk. Kau udah lama nungguin aku. Bos, target sudah terlihat. Oke, kita sergap anak itu, kita bawa, kita culik. Siap. Oke, bos. Kak, aku haus. Minum aja di sini. Kak, minta minum. Ayo ikut! Ikut, ayo! Kayaknya itu Gian sama Eka tuh. Wah, oke. Rampok, woi! Brengsek teriak-teriak lagi. Cabut. Biar masa lagi. Ayo, cabut. Rampok, woi! Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Pak RT. Iya, ya untung aja ya mama kalian nyuruh Pak RT buat jemput kalian. Aduh, mama kalian sekarang ada di kantornya Neng Alina, ya. Pantesan sakit ya. Yuk, kita pulang yuk.
Keberuntungan tidak akan datang terus-menerus. Suatu saat akan habis. Kalau masih ingin hidup, sebaiknya pikirkan baik-baik. Halo, Mbak Marni. Mbak, kayaknya aku nyerah aja deh, Mbak. Mbak Marni baik-baik aja kan? Kenapa, Mbak? Mereka terus ngancam aku, Mbak. Bahkan keluarga aku juga. Kenapa, Mbak? Mereka baik-baik aja kan? Oke, Mbak. Mbak sekarang tenang ya. Mbak kunci rumah rapat-rapat. Anak-anak mungkin nggak sekolah dulu, nggak apa-apa, Mbak. Tapi, Mbak, kalau sampai saat itu... Mbak, tenang aja, Mbak. Saya kan udah lapor polisi. Saya juga udah bilang sama Pak RT untuk bantu mengawasin rumahnya Mbak Marni. Persidangan ini juga diawasi oleh Komisi Yudisial kok, Mbak. Mbak tenang aja ya. Ini memang benar-benar keinginan mereka untuk bikin mental Mbak Marni jatuh. Kita harus kuat ya, Mbak. Kita nggak boleh nyerah. Bener, Mbak. Kita nggak boleh kalah. Kalau perlu nyawa saya taruhannya. Aku sih ya, Mbak. Iya, Mbak Marni harus kuat ya, Mbak. Nanti saya pagi ke sana, oke? Kita harus menangkan ini. Nanti kita siapkan lagi ya pembelaan kita. Baik, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak Alin. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, silakan buat kuasa hukum untuk membacakan. Dalam surat hutang itu tidak ada tanda tangan dari tergugat selaku istri. Tanda tangan dari almarhum suami tergugat juga berbeda. Berdasarkan jawaban tersebut di atas, tergugat mohon pada majelis hakim agar memutus sebagai berikut. Majelis Hakim sudah memeriksa dan menerima alat bukti dari kedua belah pihak. Selanjutnya, majelis akan melakukan musyawarah. Untuk itu, sidang ditunda hingga pukul 14.00.
Pak Yudo, pengusaha sebesar Bram itu ngotot banget pengen menguasai tanah yang luasnya itu nggak seberapa, Pak. Iya. Saya mau. Iya, silakan lanjutin. Heran saya, kenapa ngotot sekali ingin menguasai tanah yang sebenarnya luasnya itu nggak seberapa itu, Pak? Jadi gini, Pak, dari informasi yang saya dapat, aset itu sudah berulang-ulang kali berpindah. Nah, saya menduga asetnya Marni ini menghalangi pembangunan yang akan dilakukan oleh grupnya Bram. Tapi, Bram ini nggak mau keluar uang banyak. Jadi dia menekan si Marni itu. Kalau nggak salah, suaminya Marni yang si Jimmy itu subkontraktor di perusahaannya Bram ya, Pak ya? Nah, itu dia, Pak. Sebenarnya asal-muasal piutang itu sudah ada. Tapi saya juga sangsi surat utang piutangnya itu nyata atau rekayasa. Memang saya dengar-dengar, Pak, tanah di sana itu sudah jauh melambung tinggi, 10 kali lipat. Bapak tahu kan di sana mau dibangun mall sama apartemen? Iya. Selama menangani kasus ini, Pak, tempo hari saya bicara sama pembantu saya agar setiap orang yang datang ke rumah saya tegaskan untuk tidak diterima. Mungkin ini hanya kekhawatiran saya saja ya, Pak. Tapi dan ini memang terjadi. Kemarin ada tamu ke rumah membawa sebuah barang. Barang itu berupa tas berwarna hitam. Dan yang menerima itu kebetulan anak saya. Anak saya bilang begini, Pak. Mas, kemarin ada tamu tinggi jangkung ngasih tas ke aku. Terus aku jawab, terus kamu terima, Dek? Enggak, Mah, kata dia. Aku bilang aja mama sama papa lagi gak ada di tempat. Bagus, Dek. Mama udah khawatir banget. Saya bilang begitu ke anak saya. Hal saya beda lagi, Pak. Tuh, waktu kemarin pulang dari kantor, saya ngerasanya kayaknya ada yang membutuhkan saya. Mobil warna hitam. Jadi setiap saya belok kiri, dia ikut belok kiri. Setiap saya belok kanan, dia juga ikut belok kanan. Nah, kebetulan waktu itu, saya mau jemput istri saya di mall sebelah. Waktu saya masuk mall, dia juga ikut masuk mall. Untungnya, parkirannya cuma hanya satu. Jadi kebetulan saya parkir di situ. Setelah parkir, saya langsung cepat-cepat ketemu istri saya. Waktu ketemu istri saya bilang, jangan dulu pulang, kita di sini dulu, kita nonton aja dulu. Jadi saya tanya, ada apa? Saya jawab, nggak bisa jalan. Saya cerita-cerita di rumah aja. Wih, lagalah. Bahaya ini, Pak Bu. Tapi bagaimanapun, kita sebagai hakim harus menjaga integritas kita. Saya setuju banget dengan Pak Bisono. Saat integritas seseorang itu terganggu, sudah pasti itu akan menghalalkan dengan segala cara, Pak. Semua gerak-geriknya cenderung mengabaikan norma-norma. Ya, tapi itu ada sangka-sangka saja saya ya. Sekedar intuisi kita saja yang benar-benar salah, bisa saja benar. Tapi yang ada di meja ini kan fakta. Tidak benar, Bu. Memang kalau kita ngelihat fakta-fakta persidangan, bukti Bram itu juga sebenarnya cukup kuat. Nah, tinggal bagaimana nanti kita ini mau masukkan itu dalam pertimbangan hukum kita atau enggak ini. Nah, ini bahayanya, Pak. Saya khawatir jangan-jangan suatu hari nanti selembar materai dan tanda tangan itu dapat mencabut hak hidup seseorang. Tapi menurut saya ya, Pak, pada kasus ini nih, saya memang membaca ada unsur intimidasi yang sangat kuat. Nah, ngomong-ngomong intimidasi atau teror yang tadi Bapak Ibu alami, bagaimana kalau kita minta bantuan advokasi di Komisi Yudisial? Tapi saya rasa, Pak, kita masih bisa tangani sendiri kok. Oke. Baiklah Bapak-Bapak Hakim, saatnya kita memutuskan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Putusan perkara nomor 995-G-2023-PN Bandung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Amar putusan mengadili. 1.
menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.500.000. Apabila ada keberatan dalam putusan ini, kedua belah pihak dipersilakan untuk mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi. Dengan demikian, sidang kami tutup. Ya Allah, ini beneran kan Mbak? Kita benar-benar telah dimenangkan. Iya Mbak, tapi kemungkinan mereka akan minta banding. Tapi setahu saya, kecil kemungkinan keputusan Hakim Marisa ini dibatalkan. Jadi Mbak harus percaya ya. Terima kasih banyak ya Mbak Alina ya. Terima kasih Mbak. Kalian semua goblok. Gak ada yang becus semua. Ini belum berakhir, Alina. Kita nggak akan tinggal diam. Inilah keadilan, gak selalu manis. Marni pantas mendapatkan kebahagiaan atas putusan hakim setelah apa yang menimpa pada dirinya. Tapi, apakah artinya yang kalah tidak patut untuk mendapatkan kebahagiaan juga? Sudah tentu, setiap satu putusan pasti ada yang merasa diuntungkan dan yang lain merasa dirugikan. Lalu di mana letak keadilannya? Kepada yang menangkah atau yang kalah? Aku percaya satu putusan hakim sangatlah kompleks karena telah melalui serangkaian pilihan dan untuk menentukan pilihan. Butuh keilmuan yang baik, juga butuh pertimbangan dari nilai-nilai yang dianggap luhur seperti adil, jujur, arif, dan bijaksana. Dan aku percaya dari sanalah lahir sebuah putusan yang berkualitas yang dapat memberikan rasa keadilan bagi yang menang atau bagi yang kalah sekalipun. Bagiku, integritas yang paling tinggi bukan hanya sebatas komitmen terhadap profesi semata. Tapi, bagaimana kita dapat dengan teguh dan kuat menjaga nilai-nilai luhur tadi untuk tetap hidup dan tumbuh dalam jiwa.